Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyul hadirin jamaah menjelang berbuka rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kita berbagai macam nikmat, karunia, rahmat, serta hidayah, serta taufik, sehingga dengan taufik itu kita dipermudah untuk melangkahkan kaki ke salah satu rumah Allah ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan, kita sampaikan, kita panjatkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, yang dengan perantara beliau kita bisa merasakan manisnya nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam, sehingga hingga detik ini kita bisa mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ma'asyul hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu surat dalam Al-Qur'an yang punya fadilah, salah satu surat yang punya fadilah sangat besar. Kalau ditanya sebagian dari kita, apa surat apa yang punya fadilah paling besar? Pasti jawabannya variatif. Ada yang menjawab Yasin, ada yang menjawab Al-Mulk, ada yang menjawab Al-Waqiah, ada yang menjawab Al-Baqarah. Apalagi Pak? Banyak Pak ya. Sebenarnya setiap huruf di Al-Quran itu punya fadilah. Tetapi kaidahnya ketika Rasulullah menyampaikan dalam sabdahnya terkhusus kepada surat-surat tertentu atau ayat-ayat tertentu, berarti ayat atau surat tersebut punya kedudukan tersendiri di mata Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya fadilah tentang membaca surat Yasin. Barang siapa yang membaca surat Yasin setiap malam, maka dia baik baginya. Atau barang siapa yang membaca surat Al-Hasyr setiap hari, maka malaikat akan senantiasa bersolat kepadanya. Atau surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran, menyamai dengan sepertiga pahala Al-Quran dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa surat-surat tersebut memiliki kedudukan tersendiri di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu surat yang turun di Madinah, surat Madaniyah, yaitu surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr, juz keberapa Bapak Ibu? Surat Al-Hasyr juz ke 28. Kalau secara runtutan dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr ini terdapat dalam juz 28 setelah surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Adapun urutan turunnya, karena Al-Quran itu turunnya secara gradual, secara tadrijian, secara berangsur, kata ulama khususnya Imam Tabrani dan Ibnu Katsir mengatakan bahwa surat Al-Hasyr ini turun setelah surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah turun, kemudian setelahnya Al-Hasyr. Kemudian dibarengi setelah Al-Hasyr turun surat Al-Insyirah atau An-Nasr. Jadi ini urutannya gitu Pak. Ini kita juga perlu mengetahui sebab turunnya ayat sebelum atau surat sebelum dan setelahnya, karena nanti hubungannya dengan munasabatul ayat atau munasabatul surah hubungannya. Karena antara surat satu dengan surat yang lain itu memiliki ta'alluq, punya munasabah, punya hubungan. Sebagaimana dalam surat ini, surat Al-Hasyr punya hubungan erat dengan surat Al-Bayyinah, juga punya hubungan erat dengan surat Al-Insyirah. Termasuk secara perurutan, yaitu Al-Mujadalah juga punya hubungan keterkaitan makna atau pembahasan di dalamnya. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah, surat Al-Hasyr ini surat yang bil itlaq atau secara mutlak turun di kota Madinah. Kenapa dikatakan oleh ulama turun secara mutlak di Madinah? Karena dari ayat 1 sampai ayat 28, surat Al-Hasyr kan dari 24 ya.
Dari ayat 1 sampai 24 ini seluruhnya turun di kota Madinah. Makanya disebut itlaqon atau bil itlaq. Kata ulama, kata ahli tafsir, ayat yang tidak semua surat di dalam Al-Qur'an itu turun seluruhnya di Madinah semuanya atau di Mekah semuanya. Terkadang separuh di Madinah, terkadang separuh di Mekah. Loh, kenapa kalau di Al-Qur'an kita melihat tulisan Madaniyah atau Makiyah? Itu berarti pada umumnya, kebanyakan atau secara umum surat tersebut turun di kota Mekah. Misalnya contoh surat yang separuh di Mekah, surat separuh di Madinah. Misalnya surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin itu kata ulama ada yang sebagian turun di Mekah, ada yang sebagian turun di Madinah. Ayat-ayat awal ini turun di Mekah, tetapi justru ayat paling belakang itu turun Al-Mutaffifin ini ayat yang paling pertama 1 sampai sekitar ayat 6 ini turun di Madinah. Jadi yang pertama justru di Madinah dan ayat setelahnya setelah 6 ke bawah sampai terakhir justru turun di Mekah. Jadi kayak puzzle ya, dibolak-balik. Yang di depan justru turun di Madinah, yang di akhir justru turun di Mekah. Itulah Al-Qur'an, salah satu kemujizatannya. Penempatannya itu berbeda dengan kitab-kitab yang lain, yang turunnya itu secara keseluruhan. Adapun Al-Qur'an turun secara berangsur. Nah, kembali pada pembahasan, apa fadilahnya surat Al-Hasyr sebelum kita masuk pada pembahasan ayat. Diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, kemudian Abu Dawud, bahwa ini salah satu fadilah yang sangat besar dari surat Al-Hasyr, yaitu akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud an Ma'qil bin Yasar qala, diriwayatkan dari Imam Ahmad, dari Imam Tirmidzi, dari Ma'qil bin Yasar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yusbihu thalatha marrat, barang siapa yang membaca di waktu pagi tiga kali surat Al-Hasyr, yaitu 3 kali apa? A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim wa qara'a thalatha ayatin min akhir surat Al-Hasyr. Jadi bukan seluruhnya ya Pak. Barang siapa yang setiap pagi membaca minimal 3 kali akhir surat Al-Hasyr. Akhir surat Al-Hasyr itu dimulai dari Lau Anzalna. Lau Anzalna itu berarti dari ayat ke-20. Ayat ke-20 sampai ayat 24. Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah, sampai ayat terakhir. Apa fadilahnya? Waqalallahu bihi sab'ina alfa malakin yusalluna 'alaihi hatta yumsiya. Allah akan mengutus 70.000 malaikat, yang dimana seluruh malaikat tersebut membacakan salawat kepada kita sampai sore hari. Nah, bayangkan Pak, ini fadilahnya yang mungkin barangkali sebagian dari kita baru tahu fadilahnya. Tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu sering baca surat Al-Ma'thurat atau Wirdul Latif, intinya wirid-wirid yang dibaca setiap pagi petang, itu di dalamnya ada pembacaan disematkan surat ayat terakhir dari surat Al-Hasyr, dari Lau Anzalna. Itu fadilahnya besar sekali, yaitu yang tadi disebutkan, Allah akan mengutus 70.000 malaikat yang khusus untuk kita, di mana tugasnya mereka para malaikat membacakan sholawat kepada kita. Sampai kapan? Hatta yumsiya, sampai sore. Wa in mata, tidak sampai di situ. Wa in mata yaumihi, ketika orang tersebut mati di hari tersebut, wafat di hari tersebut, mata syahidan, orang tersebut wafat dalam keadaan syahid. Enak gak Pak? Gak usah di medan perang. Yang penting baca Al-Hasyr 3 kali pagi sampai pagi atau petang, Allah akan menjadikan kita, kalau seandainya hari ini kita meninggal dalam keadaan syahid. Wa man qara'aha hina yumsiya fakadzalika, barang siapa yang membaca sore hari pun demikian. Allah akan mengutus 70.000 malaikat membacakan sholat kepada kita sampai nanti pagi. Kalau pagi sampai nanti sore, terus gitu. Kemudian qala Tirmidzi haditsul hasan gharib. Hadis ini hasan derajatnya, tetapi gharib. Gharib itu asing berarti. Biasanya ketika dikatakan hadis itu gharib, berarti ada beberapa perawi yang tidak banyak dikenal oleh para perawi yang lain, atau biasanya perawi tersebut ada sedikit masalah. Biasanya masalah hafalannya kurang dobet, atau
hafalannya kurang banyak dan sebagainya. Tetapi alhasil kata beliau, hadis ini hasan. Hasan berarti derajatnya satu tingkat di bawah sahih. Boleh kita amalkan. Apalagi ini terkait fadhail a'mal. Hadis tentang fadhail a'mal ini sekalipun mohon maaf hadisnya ini dhaif, asalkan dhaifnya itu tidak asyaddu dhu'uf, asalkan hadis itu tidak sangat lemah yang mendekati ke maudhu, ke palsu, maka boleh kita amalkan. Ini menurut ahli hadis. Jadi hadis yang berkenaan dengan fadhail a'mal, tentang fadilah-fadilah amal, itu hadisnya boleh diamalkan selama hadis itu tidak mungkar, tidak ada masalah di dalam matannya, di dalam redaksinya, boleh. Apalagi hadis ini statusnya hasan sekalipun gharib. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Jadi ini fadilahnya sangat eman kalau nggak diamalkan ya Pak. Baca lau anzalna itu paling cuma berapa menit? Nggak sampai semenit. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun dan sebagainya sampai ayat yang biasa dihafal mungkin ayat setelahnya wallahu alladzi la ilaha illa sampai seterusnya. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Adapun inti dari pembahasan surat Al-Hasyr ini pembahasan tentang pengusiran Yahudi Bani Nadir. Pengusiran Bani Nadir. Oleh karena itu Ibnu Abbas mengatakan bahwa surat Al-Hasyr ini punya dua nama Bapak Ibu. Jadi sebagai informasi, setiap surat di Al-Quran itu biasanya punya nama lebih dari satu. Kayak misalnya surat Al-Insyirah. Al-Insyirah itu punya nama lain yaitu An-Nasr, Asyarah. Atau surat apa lagi? Termasuk surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu punya dua nama. Nama yang paling populer termasuk yang disematkan dalam mushaf itu surat Al-Hasyr. Kalau menurut Ibnu Abbas itu punya makna yang berbeda, punya arti, punya penamaan yang berbeda, yaitu surat Bani Nadir. Surat Bani Nadir. Kenapa disebut dengan surat Bani Nadir? Karena berkenaan tentang pengusiran suku Yahudi Bani Nadir di Madinah. Apa pentingnya kita mengetahui siapa mereka Bani Nadir dan dari kalangan siapa mereka Bani Nadir? Ini sangat penting karena sejarah itu akan terus berulang Pak ya. Sejarah itu akan terus berulang. Berbeda dengan masa lalu. Masa lalu itu nggak berulang, tapi sejarah akan terus berulang. Kalau kita meresapi makna dalam kandungan surat Al-Hasyr, itu seakan-akan Yahudi itu kayaknya baru kemarin sore. Ayat ini itu kayaknya baru turun kemarin sore. Karena real, bener-bener kok mirip banget dengan watak karakteristik orang Yahudi di zaman sekarang. Jadi sebagai informasi bahwa di Madinah ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah itu didapati ada 3 suku besar Yahudi. Di samping sebenarnya Yathrib atau Madinah itu sebenarnya dihuni oleh penduduk suku Arab asli. Kenapa kok ada 3 suku Yahudi di dalamnya? Karena mereka memprediksi dalam kitab mereka, kitab Taurat, dikatakan akan turun seorang nabi akhir zaman yang bermukim di sekitaran bukit yang banyak sokernya. Tidak didetailkan kotanya apa namanya, tetapi dicirikan dalam kitab Taurat. Ciri-cirinya di sekitaran kota tersebut ditumbuhi oleh banyak bebatuan besar, kemudian ditumbuhi oleh banyak pohon kurma. Karena sifatnya orang Yahudi itu karena kehidupan orang Yahudi itu nomaden, selalu diusir di mana, di sana, di sini. Maka dari itu ketika mereka diusir dari negerinya, mereka berpindah ke Yathrib atau ke Madinah. Adapun suku besar tersebut, yang pertama yaitu Bani Qainuqa, yang kedua yaitu Bani Nadir, yang ketiga yaitu Bani Quraidah. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Nah, secara spesial Allah sematkan kisahnya pengusiran Bani Nadir dalam Quran surat Al-Hasyr. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa demikian? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kalau ada berapa putranya Nabi Ibrahim Bapak Ibu? Putranya Nabi Ibrahim ada berapa? Yang tertera di Al-Quran ada 2,
Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Ismail sama Nabi Ishak. Katanya sih ada lagi, tapi nggak tahu Allah. Katanya ada lagi namanya Konturoh, tapi nggak ada di Al-Quran. Itu hanya para mu'arikhin aja, sejarawan mengatakan demikian. Konturoh itu katanya melahirkan suku yang ada di sekitar India, Pakistan, yang ada stan-stannya itu katanya mereka lahir cucu dari putra dari Nabi Ibrahim yang namanya tidak disematkan di Al-Quran. Adapun yang disematkan di Al-Quran adalah Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail nanti melahirkan suku Arab. Adapun Nabi Ishak melahirkan suku Bani Israel. Nabi Ishak punya putra Yakub. Nah, Yakub ini adalah punya nama lain yaitu Israel. Jadi kalau dikatakan Israel berarti adalah dia Yakub, Nabi Yakub. Bani adalah putra. Berarti Bani Israel berarti adalah putra-putranya Nabi Yakub alaihi salam. Nah, putranya Nabi Yakub itu jumlahnya 12, Bapak Ibu. 12. Yang mungkin sangat familiar kita dengar adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, 12 ini melahirkan banyak suku Yahudi. Salah satu putranya Nabi Yakub ada yang namanya Yehuda. Kalau dalam perjanjian lama sama perjanjian baru itu namanya Yehuda. Mungkin kata sebagian ulama barangkali dari Yehuda ini lahir suku-suku Yahudi yang ada di bawahnya. Nah, adapun suku Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah ini lahir dari mereka itu, dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Tapi beda ayah tentunya, sama satu kakek tapi beda ayah. Nah, ini suku Bani Nadir ini seperti yang kita tahu, karakteristik wataknya orang Yahudi itu mereka suka ingkar janji, munafik, ingkar janji, nggak bisa dipegang janjinya. Oleh karena itu salah satu strateginya Rasulullah awal kali beliau hijrah ke Madinah, beliau mengadakan perjanjian yang disebut dengan Wasiqatul Madinah atau yang biasa kita kenal dengan Piagam Madinah. Kalau di Indonesia kita kenal Piagam Jakarta Pak ya, sebelum adanya Pancasila itu ada disebut dengan Piagam Madinah. Itu diilhami dengan ikhtiarnya Rasulullah SAW ketika baru beliau menginjakan di kota Madinah. Kenapa? Apa pentingnya? Apa pentingnya Rasulullah mengadakan Piagam Madinah? Karena beliau tahu di Madinah itu nggak cuma satu suku, nggak cuma Arab semuanya. Walaupun kebanyakan orang-orang Arab yang ada di Madinah itu sudah beriman dengan Rasulullah, tetapi ada yang mengganjal, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ada 3 karakteristik orang. Yang pertama, mereka yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mereka yang masih kafir dari kalangan orang Arab. Yang ketiga, mereka dari kalangan orang Yahudi. Yahudi itu yang tadi kami sebutkan, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Ini yang 3 ini. Uniknya, orang-orang Yahudi itu tujuan mereka hijrah ke Yathrib, ke Madinah itu untuk menunggu Nabi akhir zaman. Tetapi ketika diutus Nabi akhir zaman hijrah ke Madinah, justru mereka beriman. Justru mereka tidak beriman kepada Rasulnya. Kan lucu. Itu salah satu sifat dari orang Yahudi, hasad. Hasadnya tuh fanatiknya tuh kebangetan, fanatik kesukaannya banget. Karena mereka menduga bahwa seluruh dari para nabi itu dari kalangan kami, kalangan kita, yaitu Bani Israel. Kenapa kok Allah mengutus nabi akhir zaman justru dari kalangan Arab? Sehingga dengan berbagai mukjizat apapun mereka tidak beriman. Bahkan pengetahuan mereka tentang Rasulullah itu melebihi pengetahuan mereka tentang anak-anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kata orang-orang Yahudi yang Allah sematkan dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi itu mengetahui karakteristik secara persis sifat dari Nabi akhir zaman. Ya'rifunahu, mereka mengetahui karakter dari Muhammad SAW. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui sifat karakteristik anak-anak mereka. Bagaimana mungkin mereka nggak beriman? Kan lucu Pak ya. Jadi pengusiran, kenapa kok mereka diusir? Kembali ke tadi Wasiqatul Madinah. Ini cerdasnya Rasulullah.
Karena di dalam kota Madinah ada 3 karakteristik orang, 3 ideologi, maka harus bisa dipersatukan. Sebagaimana Indonesia bisa bersatu dengan berbagai macam bahasa dan suku. Orang-orang luar negeri itu heran, bahkan orang Arab sendiri itu heran, kok bisa Indonesia itu bisa bersatu padahal agamanya banyak, sukunya banyak, bahasanya banyak. Sedangkan negeri Arab bahasanya satu, agama satu, sampai sekarang masih nggak akur. Yaman sama Arab Saudi itu nggak akur, Pak. Yaman itu dimusuhi banget sama Arab Saudi, bahkan nggak masuk dari jajaran negeri yang berkembang. Ketika Muhammad bin Salman diwawancarai, Muhammad bin Salman itu diwawancarai memprogreskan 2030 kelak negeri Qatar, Oman, Bahrain, kemudian Emirat, kemudian Arab Saudi, kemudian Abu Dhabi, kemudian negeri-negeri teluk yang lain itu disebutkan. Tapi yang nggak disebutkan cuma satu, yaitu Yaman. Jadi berspekulasi. Sebagian sebagian negara berspekulasi bahwa Muhammad bin Salman itu sengaja nggak mengatakan Yaman, karena Yaman itu ada masalah sama mereka. Mereka punya masalah sama Yaman. Ya itulah Bapak Ibu. Padahal negeri Yaman itu negeri yang Rasulullah doakan. Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Negeri Yaman padahal negeri yang didoakan oleh Rasulullah keberkahannya. Jadi masyaallah hadirin rahimakumullah, tadi ya tentang pengusiran orang-orang Bani Nadir. Kenapa Rasulullah sampai membuat perjanjian Wathiqatul Madinah? Karena di dalam kota Madinah, kota Yasrib, ada 3 ideologi. Bagaimana cara Rasulullah untuk mempersatukan mereka, yaitu mengadakan lembaran-lembaran perjanjian berupa Wathiqatul Madinah. Adapun poin-poinnya dikatakan oleh para ulama berjumlah 47 poin. 47 poin perjanjian antara orang muslim dengan orang kafir di kalangan Yahudi dan termasuk kafir internal yang memang mereka menghuni di kota Madinah dari suku Arab. Konsekuensinya apa? Ketika suku tersebut melanggar perjanjian Wathiqatul Madinah, maka konsekuensinya akan diusir dari kota Madinah. Bayangkan Bapak Ibu, konsekuensinya berat. Kalau seandainya misalnya ada orang yang merusak negeri Indonesia, konsekuensinya kan sudah jelas Pak ya, ada terdapat dalam undang-undang, merusak NKRI, merusak Pancasila, merusak undang-undang dasar dan sebagainya. Itu sudah jelas konsekuensinya, ada undang-undang tersendiri. Begitu pula ketika Rasul merumuskan Piagam Madinah, di situ sudah beliau sematkan berbagai macam konsekuensi di dalamnya. Nah, suku yang pertama dari kaum Yahudi yang Rasulullah usir dari kota Madinah yaitu Bani Quraidah, Bani Quraidah. Adapun yang kedua yaitu Bani Nadir yang akan kita bahas ini. Jadi secara spesial Allah Subhanahu wa taala menyamakan dalam Quran surat Al-Hasyr ini. Nah, ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Maha suci Allah yang seluruh yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih kepadanya. Wa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Aziz, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Ini ada satu kaidah penting dalam awal Quran surat Al-Hasyr. Tidak semua surat yang ada di Al-Quran itu berawalkan subhanallah, berawalkan tasbih. Jadi hanya beberapa aja Pak. Surat yang diawali dengan tasbih itu ada 7 kalau nggak salah. Nanti bisa di cross check sendiri Pak ya. Kalau nggak salah ada 7. Ada 7 surat di Al-Quran yang diawali dengan tasbih, termasuk surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Kata ahli tafsir, ketika Allah Subhanahu wa taala menyematkan kata pertama di Al-Qur'an dengan diawalkan dengan tasbih, subhanallah, berarti ada sesuatu yang agung di dalamnya, yang luar biasa, yang di luar dalil naral manusia. Toh yang biasa kita dengar mungkin surat Al-Isra ya Pak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ila akhir ayat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya bi 'abdihi
lailan minal Masjidil Haram, di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu satu malam. Gak cukup di situ, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam satu malam sebelum fajar sudah turun lagi. Kan gak masuk akal. Oleh karena itu disunahkan bagi kita kalau setiap melihat hal-hal yang menakjubkan, kita disunahkan membaca subhanallah. Ini salah satu fadilahnya. Sesuatu yang agung yang tidak bisa dijangkau dengan nalar manusia, itu adalah disunahkan kita mengucapkan subhanallah, sebagaimana Allah menyematkan kata subhanallah tasbih di beberapa ayat di dalam surat di Al-Quran, termasuk surat Al-Hasyr. Nah, pertanyaannya, sesuatu yang besar apa dalam Quran surat Al-Hasyr sehingga Allah menyematkan ayat pertama subhanallah, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, maha suci Allah. Nah, akan kita temukan di ayat kedua betapa agungnya, betapa di luar nalarnya. Kalau kita berpikir di luar nalar, nggak mungkin tekan akal kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitabi min diyarihim li awalil hasyr. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu." Ila akhir ayat. Jadi singkatnya, kita sedikit berpikir logika ya Pak. Negara mana yang paling adidaya di zaman sekarang? Yang paling superpower, negara mana Bapak Ibu? Negara Amerika. Kayaknya serentak Pak ya. Yang kedua, negara mana Bapak Ibu? Negara mana yang paling superpower? Negara Rusia. Kalau secara militer itu beberapa hari lalu saya melihat grafik negara kalau secara pertahanan itu paling besar itu negara Iran, bahkan negara Iran dulu negara Turki. Jadi alutsista yang paling canggih itu negara Turki, bukan negara Amerika, bukan Rusia, apalagi nggak mengatakan gini ya, apalagi negara-negara yang mungkin dipandang sebelah mata oleh oleh sebagian dari kita. Apapun negara itu, ketika kita mengatakan siapa negara yang paling adidaya, paling superpower, kemudian timbul pertanyaan lagi, apa iya mereka bisa dihancurkan, bisa dikalahkan oleh negara sekelas misalnya negara Zimbabwe misalnya, negaranya lagi krisis, yang sedang krisis. Negara yang krisis siapa lagi Pak? Siapa aja? Misalnya Zimbabwe, Venezuela, terus termasuk Libanon juga lagi krisis sekarang, termasuk Sri Lanka. Siapa lagi? Mesir juga termasuk 10 dari daftar negara yang lagi krisis. Kalau kita katakan, bisa nggak negara misalnya sekelas Sri Lanka mengalahkan Amerika? Kayaknya mustahil Pak ya. Negara yang bangkrut kok bisa mengalahkan Amerika? Jangan Sri Lanka Indonesia lah, Indonesia yang termasuk negara yang berkembang. Bisa nggak Indonesia tuh menyaingi, minimal menyamai negara sekelas Amerika? Kayaknya mungkin bisa, tapi mungkin berapa puluh tahun kemudian yang akan datang. Nah, ini yang poin terpenting yang akan kita bahas. Dalam Quran surat Al-Hasyr ayat kedua, ini Allah menyuruh kita untuk menanggalkan logika kita. Jangan sampai kita dituhankan oleh akal bahwa sesuatu yang kayaknya ya mustahil. Padahal tidak demikian, Allah punya kehendak lain. Sebagai informasi Bapak Ibu, orang Yahudi ketika mereka berada di Madinah, mereka beratus-ratus tahun. Mereka ketika nomaden dari negeri utara Arab, ketika berada di Syam, kemudian diusir dari Mesir, kemudian nyebrang, kemudian mereka nomaden lagi, pindah ke selatan ke Yathrib. Mereka itu nggak punya tempat tinggal, tetapi karena mereka memprediksi negara Nabi akhir zaman akan lahir di kota, di tempat yang ditumbuhi oleh banyak kurma, ditumbuhi oleh banyak bebatuan, maka mereka meyakini bahwa ini adalah tempat di mana Nabi akhir zaman akan tinggal. Sehingga orang-orang Yahudi ketika berada di Yathrib, mereka menguasai pasar perekonomian orang Madinah. Jadi kasarannya dijajah lah. Orang Yathrib, negeri Yathrib itu notabene dihuni oleh orang Arab, asli memang orang Arab.
kemudian datang beberapa ratus tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, mereka sudah ada di situ. Jadi mereka punya pasar, mereka punya relasi, mereka punya perdagangan di situ. Apalagi di sebelah Madinah, Masjid Nabawi itu dulu ada pasar Bani Koinuko, di mana pasar paling besar. Orang-orang Arab ketika itu justru mereka kulak dagang dari orang-orang Yahudi. Kalau kita gambarkan mungkin seperti di Indonesia atau di negeri-negeri yang lain, mungkin kayak banyak orang Cina, banyak orang Chinese. Mereka kebanyakan termasuk dari 10 orang terkaya di Indonesia, itu kebanyakan orang Chinese. Hanya beberapa aja. Siapa Pak orang terkaya di Indonesia yang pertama? Siapa Pak? Nah, yang punya jarum, Hartono. Tapi nggak tahu yang terupdate. Itu tahun 2019 kalau nggak salah, atau 2020. Nggak tahu yang sekarang yang menyaingi siapa. Termasuk yang punya Kalbe, yang punya, kecuali termasuk Haritanu, itu kan orang-orang Chinese ya. Kecuali Khairul Tanjung itu urutan kelima terakhir menurut majalah Forbes, menurut majalah SWA juga termasuknya. Jadi alhasil 10 orang terkaya di Indonesia aja mereka orang Chinese. Jadi tanpa kita sadari perekonomian di Indonesia ya dikuasai oleh orang-orang Chinese, mau tidak mau. Terlepas dari baik atau buruknya mereka, kita harus mengakui bahwa mereka adalah penguasa pasar di Nusantara, di Indonesia. Ya mungkin mirip seperti ketika orang Yahudi masih berada di Madinah. Orang Yahudi yang sudah beratus-ratus tahun menjajah perekonomian orang Madinah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya ke Madinah, sehingga kalau kita dipikir secara logika, kayaknya nggak mungkin orang Yahudi itu terusir dari negaranya sendiri. Nggak mungkin orang Yahudi yang sudah beratus-ratus tahun mereka sudah menghuni Yatsrib, tiba-tiba dia diusir dengan jangka waktu 4 tahun. Jadi peristiwa pengusiran Bani Nadir ini terjadi pada tahun 4 Hijriah setelah perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi pada tahun 3 Hijriah Bapak Ibu. Nah sebabnya ini sebentar lagi Pak ya, sebentar lagi. Jadi singkat saja, ini masih ayat 1 sampai ayat 2. Jadi kenapa kok dengan lancang orang-orang Bani Nadir ingin menyerang Rasulullah? Karena mereka berspekulasi bahwa seleranya orang Yahudi itu sangat sangat egois banget, mereka punya sifat egosentris. Kalau tidak sesuai selera mereka, mereka akan bunuh nabi mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqatlahumul anbiya'ahum au wa yaqtuluna anbiya'ahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi itu kalau tidak selera dengan nabi mereka, mereka akan bunuh nabi mereka. Jadi bisa bayangkan, bukan ulama, bukan ustadz, tapi nabi yang dibunuh. Nah, jadi karena orang Yahudi itu yang ada di Madinah itu nggak selera sama Muhammad, maka punya prinsip Muhammad harus mati. Jadi bisa bayangkan. Padahal ketika Rasul berada di Madinah sudah mengadakan perjanjian, mereka mau mengingkari perjanjian sendiri. Jadi pokoknya orang Yahudi itu kebangetan Pak ya. Apalagi masyaallah hadirin rahimakumullah, ketika tidak cuma disebutkan satu kali pengusiran, tetapi di sini disebutkan pengusiran yang pertama li awalil hasyr. Nabi orang-orang Yahudi Bani Nadir itu diusir gak cuma satu kali, diusir berkali-kali. Pengusiran yang pertama ketika tahun 4 Hijriah, pengusiran berikutnya ketika di Khaybar. Bapak Ibu yang pernah umroh mungkin sebagian ada yang bertur ke sana, daerah Khaybar, utara Madinah. Itu tempat di mana orang-orang Yahudi diusir, orang-orang Bani Nadir diusir dari Mekah, dari Yatsrib, dari Madinah ke Khaybar. Kemudian di masa Umar bin Khattab mereka diusir lagi. Jadi nggak punya stabilitas ekonomi. Bisa bayangkan Bapak Ibu, negara suku yang punya adidaya perekonomian besar tiba-tiba diusir, nggak punya harta sama sekali dengan jangka waktu 4 tahun. Jadi beratus-ratus tahun mereka orang Yahudi tinggal di Madinah, tiba-tiba diusir oleh Rasulullah dalam jangka waktu 4 tahun. Jadi itu luar biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sudah Pak? Sudah. Tadi saya dapat masukan dari salah satu jamaah, katanya timernya itu kecepatan.
Karena kalau dalam di Kementerian Agama itu bukan 84 apa 848 Bapak Ibu. 51. Kalau di HP-nya punya jadwal apa? Jadwal imsakiyah itu di sini maghrib itu 50 malah. 50. Kecepatan 1 sampai 2 menit. Nanti mungkin nunggu azan yang lain Bapak Ibu ya, biar aman. Jadi kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wallahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.